Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi, Pak Agus sebagai ketua, coba pimpin doanya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Mari kita berdoa, Pak Agus. Oke, berdoa selesai. Anak-anak semuanya, bagaimana hari ini? Apakah semuanya hadir? Bu panggil satu-satu ya. Gufron, Gustiana Roza, Devi Novika, Hadir, Bu. Delia, Siti, Hadir, Bu. Devi, Ivon. Hadir, Bu. Bagus. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa alat tulis dan bukunya tolong dipersiapkan. Baiklah anak-anak, di sini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas. Sudah kelihatan? Yang Ibu tampilkan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, mungkin lagi proses ya. Ya, Bu. Bagaimana jaringannya di sana, aman? Aman, Bu. Oke, gimana sudah kelihatan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sudah ya. Nah, Sudah, Bu. hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini adalah lanjutan materi sebelumnya. Nah, ini coba Ananda lihat. Ini Ananda sering ya lakukan tentang ujian sekolah. Jadi pertidaksamaan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu ketika Ananda ini ujian. Seringkali guru mengatakan kalau batas ketuntasan itu adalah 75, berarti ada batasnya. Maka itu kalau misalkan ujian itu kita simbolkan sebagai X dan nilainya 75, maka kalau kita jadikan model itu menjadi X kurang dari 7, X harus lebih besar sama dengan 75. Maka itu termasuk ke dalam salah satu tentang pertidaksamaan. Kemudian pertidaksamaan ini juga sering kita temuin di ini. Lihat gambarnya nih, pernah sering lihat yang beginian? Pernah, Bu. Yang ngelamar kerja sering ya. Nah, seringkali kita lihat kalau kita ngelamar kerja itu ada juga batas usia. Nah, ini termasuk juga kepada pertidaksamaan karena adanya batasan. Nah, jadi masih banyak lagi pertidaksamaan yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Ananda semuanya, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Kemudian dari daerah sistem pertidaksamaan kita juga harus bisa untuk menyimpulkan apa maksud dari daerah pertidaksamaan yang kita peroleh tadi. Nah, di sini Ibu ada video. Kita nonton video sebentar ya. Ya, Bu. Oke, kita nonton video. Kira-kira gimana? Udah nampak gambarnya? Gambarnya sudah, Bu. Videonya belum. Oke, gambar taksi kan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, gambar taksi. Silakan tonton dulu videonya ya. Ada, Bu. Belum nampak. Iya, Bu. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Bu. Gambar Belum, taksi, Bu. Bu. Sepertinya jaringan, Bu. Oke, mungkin jaringan ya. Ya, Bu.
Videonya belum nampak, Bu. Semuanya belum kelihatan video? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Masih gambar motivasi, Bu. Oh, Iya, alah, Bu. saya pikir sudah kelihatan dari tadi. Oh, yaudah, berarti mungkin itu jaringan ya. Tadi ada sebuah video, itu tentang Pak Arif yang mengantarkan anak siswa. Jadi di dalam taksi itu cuman bisa mengangkut 3 orang siswa. Paling banyak siswa itu bisa terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita menyelesaikan sistem pertidaksamaan ini, maka yang harus kita pahamin dulu apa? Ingat materi sebelumnya tentang model matematika. Berarti yang harus kita pahamin apa? Yang pertama, kita harus bisa memodelkan masalah ke dalam model Untuk matematika. Matematikanya, Bu. Kemudian apalagi ketika kita ingin menggambarkan daerah penyelesaian untuk ke dalam koordinat kartesius, apa yang harus kita ketahui? Titik X Mencari mencari penyelesaiannya. titik X dan titik Y. Benar ya. Nah, Ananda semuanya tadi Ibu sudah bagikan itu LKPD-nya. Silahkan dibaca. Oh ya, Ibu lupa. Di sini kita akan membagi kelompok karena di sini kita ada 8 orang ya. Jadi Ibu bagi kelompok menjadi 2. Satu kelompok itu ada 4. Tadi Ibu sudah bagi secara heterogen. Kelompok pertama itu diketuai oleh Ivon. Kelompok kedua diketuai oleh Pak Agus. Nah, silahkan diskusikan sama teman sekelompoknya tentang LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Baik, Bu. Oke, silahkan kerjakan. Nah, udah selesai LKPD-nya? Belum, Bu. Oh, belum selesai. Sedikit lagi, Bu. Oke. Silahkan yang mau bertanya bagi Ananda yang belum paham, silahkan boleh bertanya sama Ibu boleh atau bertanya sama teman satu kelompoknya juga boleh. Udah selesai? Gimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. sudah selesai ya. Nah, di sini tadi ada soal di LKPD-nya itu tentang sebuah luas tanah. Perintahnya adalah berapa banyak kelas untuk putra dan putri yang bisa dibangun. Perwakilan dari kelompok, siapa yang bisa menyebutkan langkah awal yang harus kita lakukan? Silakan. Ya, Bu. Oke, Ivon, silakan Ivon. Ya, Bu, dari soal yang diberikan tadi, Bu, langkah pertamanya kita membuat model matematikanya, Bu. Iya, Kemudian membuat model matematika. Coba sebutkan model matematika yang sudah didapat. Ya, Bu, tadi sebelum kita buat model matematika, kita misalkan dulu X dan Y-nya kan, Bu, variabelnya. Ya, model matematikanya X tambah Y kurang sama dengan 30, 50X tambah 60Y kurang sama dengan 1000, X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0. Oke, nah ini ya yang dibilang si Ivon tadi, model matematikanya. Kira-kira kelompok yang lain bagaimana? Apakah sama? Sama, Bu. Ada yang bingung? Oke, sama ya. Berarti tentang memodelkan matematika dari suatu masalah kontekstual sudah ya. Kemudian selanjutnya apalagi yang kita lakukan? Perwakilan dari kelompok Pak Gufron. Silakan. Setelah kita dapat model. Yang melanjutkan presentasi. Oke ya, kemudian kita tentukan penyelesaian dari model tersebut, Bu. Oke, titik-titiknya udah ketemu?
Oke, kita dalam menentukan daerah penyelesaian, berarti kita untuk menentukan titik-titik, tanda pertidaksamaan, berarti kita ubah dulu, Bu, menjadi tanda kesamaan. Oke. Seperti itu, Bu. Lanjut. Terus apa lagi? Kita untuk kita titik potongnya masing-masing kan ada ini ya, Bu. Ada fungsi kendala juga di sini ya, Bu. Ya, fungsi kendala, kemudian ada fungsi tujuannya. Kemudian ada fungsi kendalanya, salah satunya itu adalah X tambah Y tadi ya, Bu. Modelnya itu kecil sama dengan 30. Berarti tanda ketaksamaan ini kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan untuk menentukan koordinat titiknya. Titik potong, berarti kita ada 2 jadi titik potong, berarti gitu kan, Bu? Oke, benar sekali. Berarti yang titik potong pertama, misal titik potong terhadap sumbu X gitu ya, atau sumbu horizontal gitu ya. Berarti yang memotong sumbu horizontal, berarti ketika memotong sumbu X, berarti Y-nya yang kita anggap 0, Bu. Y-nya harus 0. Gitu. Berarti kita peroleh nanti X-nya itu 3, Bu. 30. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, berarti X-nya sekarang gilirannya yang harus 0. Karena Y yang dipotong. Gitu ya, Bu. Baki didapat ketika X-nya 0, berarti diperoleh Y-nya juga 30. Hingga dari titik-titik 2 titik itu kita hubungkan atau kita satukan, Ibu. Oke, benar ya. Berarti kita memperoleh titik potong. Yang pertama, titik yang dari X tambah Y kecil sama dengan 30 itu 0,30 dan 30,0. Oke. Nah, siapa yang sudah selesai sampai menggambarkan daerah penyelesaiannya? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari daerah penyelesaian tersebut? Ayo, kelompok Ivon. Dari gambar grafik tersebut, Bu, kita bisa berdasarkan daerah penyelesaian, maka kelas santri putra dan santri putri yang bisa dibangun itu nanti ada 5 kelas santri putra dan 12 santri putri, Bu. 10 santri putra, 8 santri putri, 15 kelas santri putra dan 4 kelas santri putri kelas maksudnya, Bu. Oke, nah dan ini masih banyak lagi pilihannya, Bu. Oke, nah ini dia daerah penyelesaian yang dimaksudkan oleh Ivon tadi. Nah, ini yang berwarna biru, ini adalah daerah penyelesaian. Benar tidak, Ivon? Seperti ini? Iya, Bu. Oke, benar ya. Berarti sama ya. Jawabannya apakah ada yang beda? Ibu, maaf izin bertanya, Ibu. Iya. Berarti daerah penyelesaian ini harus kita arsir atau boleh, Bu, kalau daerah penyelesaian kami buat yang tidak berarsir kelompok kami? Ya, pertanyaannya bagus ya. Nah, di sini Ibu Ivon buat itu daerah penyelesaian itu yang diarsir. Boleh saja kalau misalkan kita mau daerah penyelesaiannya tidak diarsir, otomatis yang di luar ini, coba perhatikan panah Ibu, ini harus kita arsir. Yang di luar ini. Jadi yang daerah penyelesaiannya harus bersih begitu. Berarti boleh ya, Bu? Boleh, tidak apa-apa. Itu yang penting nanti kita kasih perbedaannya gitu ya. Oke, hari ini sudah selesai tentang gambar daerah penyelesaian dan menarik kesimpulannya. Kira-kira semuanya apakah sudah paham atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Nah, Ananda semuanya, ini dia kesimpulan yang disebutkan si Ivon tadi. Benar ya, jadi nanti dari daerah penyelesaian itu kita bisa mengambil pilihan-pilihan. Sebenarnya masih banyak ya, ini hanya beberapa saja. Nah, Ananda semuanya, setelah kita menyelesaikan LKPD, Ibu juga menyediakan tes formatif. Nah, tes formatif ini silahkan dikerjakan. Nanti ini dikumpulkan sebagai nanti Ibu nilai. Silahkan dikerjakan ya. Ibu tunggu waktunya 10 menit. Silahkan. Baik, Bu. Oke. Soalnya dibuat, Bu. Boleh dibuat atau boleh langsung diketahui saja, tidak masalah. Bu, kerjanya di mana, Bu? Buku latihan atau kertas lembar, Bu? Di buku latihan. Kertas lembar nanti hilang. Makasih. Iya. Oke, baik, Bu. Oke, udah selesai? Sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu. Sudah?
Sudah, Siti? Sudah, Bu. Oke, yang lain sudah? Alhamdulillah sudah Bu, dikumpulkan Bu. Oke, semuanya sudah ya. Berarti kita sudah Belum, menyelesaikan Bu. LKPD, kita sudah menyelesaikan tes formatif, dan kita sudah tadi juga menarik kesimpulan. Ivon tadi ya yang mewakili menarik kesimpulan. Nah, dari materi kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ananda setelah kita bisa mengetahui daerah penyelesaian itu? Bagaimana perasaannya setelah pelajaran hari ini? Apakah materi hari ini menyenangkan atau sulit dipahami? Menyenangkan Bu, seru Bu. Alhamdulillah sudah paham Bu. Pertama tadi bingung Bu, alhamdulillah tapi dengan bantuan LKPD tadi sudah paham. Oke, bagaimana dengan tes formatifnya? Apakah bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Alhamdulillah bisa Bu. Insyaallah. Saya, nah tes formatifnya silakan dikumpulkan, nanti dikumpulkan segera, nanti Ibu koreksi ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, silakan Ananda baca dulu nanti di rumah untuk persiapan minggu depan. Oke, semuanya coba menghadap kamera sebelum kita tutup dan semua berikan senyuman terbaiknya. Oke, karena kita habis berhitung ya, jadi kita harus bahagia setelah belajar. Berasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.